Ya, ya itu innalladzina amanu walladzina hadu. Makanya ini ayat yang dipakai oleh orang-orang liberal. Mereka mengatakan semua agama sama. Paham ya? Ini keliru kalau dia tidak mengenal kita. Coba baca kitab saja. Coba gimana? Begini sekarang. Coba Ustaz. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada para nabi di masa lalu dan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen dan orang-orang Sabiin, yakni golongan orang-orang Yahudi atau Nasrani siap saja yang beriman di antara mereka pada Allah dan hari akhir. Di masa lalu kita serta menunjukkan Allah, yaitu syariatnya, mereka akan memperoleh pahala sebagai ganjaran dari amal perbuatan mereka itu di sisi Tuhan mereka. Tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Tamil atau kata tadi orang pada amanah amilah. Iya, itu nanti penjelasan aku itu. Saya di sini dikatakan apa? Orang Yahudi, orang yang beriman pada Nabi dan hari akhir ya, di zamannya Nabi. Contohnya seperti siapa? Seperti Salman Al-Farisi. Ketika bertemu dengan Nabi, dia beriman, langsung menyatakan iman kepada Rasul. Sebelumnya dia menjaga kemudian agamanya, ya, seorang pendeta. Ya. Ada juga Abu Dzar Al-Ghifari. Ini orang-orang yang menunggu kedatangannya Rasul. Ada lagi itu sama Ka'ab bin Akhbar. Itu dia hidup di zaman Nabi, mendapati masanya Nabi, ya. Tetapi dia tidak langsung beriman kepada Nabi. Dia nanti berimannya ketika Sayyidina Umar membebaskan Baitul Maqdis. Karena dia berpegangan kepada bait di bait itu mengatakan mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Waktu Nabi hidup, kekuasaan belum pindah ke Syam. Makanya dia menunggu kapan ini terbukti kekuasaan ini pindah ke Syam. Baru saya beriman. Setelah Rasul wafat, Sayyidina Umar berkuasa, baru kekuasaan itu pindah ke Syam, baru dia masuk Islam. Itu seorang Yahudi, seorang Yahudi, ya, Ka'ab bin Akhbar. Itu tadi. Mereka beramal soleh, bisyariat ini dengan syariatnya para nabi yang mereka yakini, ya. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka akan mendapati pahala yang mereka lakukan, amal-amal yang mereka lakukan di sisi Tuhan mereka, wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Konteksnya nanti bukan di dunia, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tetapi nanti ketika di hari kiamat, ya. Dan ada juga satu lagi, as-shadiqina, itu adalah orang yang golongan tertentu yang tidak mendapatkan dakwahnya Nabi, ajaran Rasul tidak sampai kepada golongan itu dikatakan shadiqin. Ada suku-suku pedalaman itu yang mereka tidak mendapatkan risalahnya Nabi. Itu bagaimana? Itu terakhir saya baca fatwanya ulama Al-Azhar, mereka mengatakan bahwa itu mereka min ahli fatrah, ya, golongan orang yang tidak sampai, sebelum diutusnya Nabi itu ada golongan ahli fatrah, termasuk orang-orang tua Nabi, ya. Nabi belum diutus, mereka hidup kekosongan kenabian. Orang itu tidak akan diangkat. Wa kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan menghadap satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul kepada kaum ini. Ya. Jadi ulama shadiqin itu orang ada di pedalaman-pedalaman hutan Amazon itu, insya Allah tidak masuk itu dakwahnya, risalahnya Nabi tidak sampai kepada mereka. Ini orang yang selamat, orang yang selamat. Ya, itu pendapat para ulama shadiqin. Tapi yang dima'hu betul. Tapi yang paling kuat pendapat shadiqin
adalah golongan daripada golongan Yahudi dan Nasrani. Ya. Bisa dipahami Pak? Yahudi yang paling semangat Masya Allah. Mudah-mudahan semua mendapat berkah. Kita selalu mendapat tabrah, pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wa a'udzubikum wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.